Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi IPA ya. Bisa dibuka bukunya, Bu Pena halaman 4 ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Seperti biasanya, pesan Pak Mutakin di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, keluar rumah pakai masker, sering-sering cuci tangan. Oke, berikutnya mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Sudah siap ya? Kita mulai. Bisa dilihat bukunya halaman 4 kalau mau lihat buku. Oke, pembelajaran IPA kelas 6 bagian pertama ya. Ini adalah tema 1, subtema 1. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama kita mulai dari ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang kalian ketahui ya, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Berkembang biak, terus sekali. Baik hewan ataupun tumbuhan ataupun manusia itu berkembang biak. Jadi untuk tumbuhan pun juga sama. Dan perkembangbiakan itu mempunyai tujuan. Tujuan perkembangbiakan tumbuhan di sini adalah untuk menghasilkan keturunan dan agar tidak punah. Contohnya kita ambil mangga. Mangga ketika dia berbuah, nanti buahnya itu ada bijinya. Ketika bijinya ditanam atau dibuang orang, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, dan akhirnya mangga tadi itu juga akan berbuah lagi dan seterusnya. Itu adalah suatu siklus kehidupan. Salah satu cara perkembangbiakan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara generatif. Apa itu generatif? Apa yang dinamakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Jadi namanya perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Bagaimana proses perkembangbiakan itu terjadi? Oke, kita lanjutkan ya. Perkembangbiakan ini diawali dengan penyerbukan. Pernah dengar nggak penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah apa? Ya ini, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ada kepala putih. Serbuk sari itu apa? Kepala putih itu apa? Serbuk sari yaitu alat kelamin jantan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki alat perkembangbiakan atau alat reproduksi, yaitu berupa bunga. Nah, secara umumnya bunga itu memiliki benang sari dan putih. Walaupun ada bunga tertentu yang pada tanaman tertentu yang tidak memiliki benang sari atau hanya memiliki putih saja atau benang sari saja. Benang sari yaitu alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putih adalah alat kelamin betina pada bunga. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini adalah benang sari. Ini yang ada warna kuning-kuning ini, yang putih ada yang merah ini. Jadi benang sari nanti ada serbuk sarinya, yang mana serbuk sari ini akan jatuh pada kepala putih. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contohnya ada jambu, ada mangga, ada jeruk, ada apel, ada rambutan. Apakah ada contoh yang lain? Masih banyak lagi. Silakan cari di sekitar kalian. Ya, ini contohnya. Nah, ini kira-kira gambar apa? Gambar jambu, betul. Jambu berkembang biak secara generatif. Ini yang ini di lembut ini dia adalah benang sarinya ya.
Terus berikutnya ini jambu apa namanya, jambu kristal atau jambu kerikil ya. Kalau ini adalah jambu air, sama aja ini. Ada benang sari dan putiknya. Ini jeruk dan ini adalah mangga. Oke, lanjut. Setelah terjadi penyerbukan, jatuhnya serbuk sari pada kepala putih tadi, maka nanti akan terjadi setelah terjadi penyerbukan, maka nanti akan terjadi pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan yaitu serbuk sari tadi dari benang sari melebur dengan sel telur yang ada pada kepala putih tadi. Dari kepala putih tadi turun dan akhirnya nanti membentuk zigot. Setelah terjadi pembuahan akan menghasilkan zigot. Zigot itu kita bisa menamakannya semacam bakal biji lah, kira-kira gitu ya. Berikutnya, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan dalam biji. Oke, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan dalam biji. Biji tersebut terdapat di dalam buah. Dan biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Misalnya, contohnya tadi ya, orang makan jambu atau orang makan mangga. Ketika dia makan mangga, jika biji mangganya tadi dibuang, akhirnya terkena air hujan, dia tumbuh, dia membesar, dan akhirnya dia menjadi mangga yang dewasa, akhirnya tumbuh, berkembang, terus berbunga, berbuah, dan seterusnya. Itu seperti siklus kehidupan. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan biji kembali, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ini ada 4 ya. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putih pada bunga yang sama. Ini masih dalam satu tangkai ya, satu tanaman dalam bunga yang sama. Paling mudah dilihat itu adalah bunga sepatu ya. Ini namanya penyerbukan sendiri. Bisa dilihat ini masih dalam satu tangkai, satu tanaman, serbuk sari jatuh pada kepala putih pada bunga yang sama. Artinya pada bunga ini terdapat serbuk sari dan kepala putih. Terus berikutnya, ini contoh yang lain adalah bunga padi. Nah, ini juga kelihatan sekali serbuk sari sama kepala putihnya atau benang sari sama kepala putihnya masih dalam satu tangkai. Walaupun padi itu nanti juga bisa berlaku penyerbukan silang atau penyerbukan dastar juga. Penyerbukan sendiri juga bisa. Nah, ini bunga sepatu ini kelihatan sekali. Yang atas ini adalah kepala putih, yang banyak ini adalah serbuk sari. Jadi biasanya seperti ini dibantu oleh hewan. Mungkin lebah atau apa ya. Akhirnya benang sari tadi bisa nempel pada kepala putih. Ini dinamakan penyerbukan sendiri. Masih dalam satu tanaman, satu tangkai, dan satu bunga itu sendiri. Nah, ini juga kelihatan sekali ya. Berikutnya ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putih pada bunga yang berbeda dan masih satu pohon atau masih satu tanaman atau masih satu tangkai. Jadi di dalam satu tanaman itu misalnya ada dua tangkai itu ada bunga tersendiri. Ternyata bunga yang tangkai pertama serbuk sarinya jatuh pada kepala putih tangkai yang kedua, tapi masih satu pohon. Nah, ini yang paling mudah, penyerbukan tetangga. Ini masih satu pohon, pohonnya ada dua tangkai. Ternyata serbuk sari dari bunga yang pertama ini jatuh pada kepala putih bunga yang lain, tapi masih dalam satu pohon atau satu tanaman. Nah, ini juga sama contohnya. Yang paling mudah mungkin bunga mawar ya, bisa kelihatan contohnya ya. Berikutnya ada ini juga sama, penyerbukan tetangga. Nah, ini kelihatan tangkainya ada dua, bunganya juga ada dua. Berikutnya contoh penyerbukan tetangga ya tadi ya, ada pepaya bisa, jagung bisa, pisang juga bisa. Maaf ya, pepaya, jagung. Berikutnya penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang ini otomatis ya,
kalau penyerbukan silang ini otomatis terjadi pada 2 pohon. Jadi 2 tanaman, tapi tanaman itu masih sejenis. Contohnya mangga A sama mangga B, jenisnya sama. Misalnya sama-sama mangga apa contohnya ya, mangga mana lagi misalnya. Itu namanya penyerbukan silang. Yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putih pada bunga lain yang masih sejenis, masih tanaman sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Jadi ada 2 tumbuhan di situ. Ya. Nah, ini ada 2 tumbuhan, penyerbukan silang namanya. Tapi masih satu jenis. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini kelihatan, ini juga sama. Nah, masih satu jenis. Paling mudah ini ya, ada jambu air warna merah dengan jambu air warna merah. Tapi pohonnya beda. Itu namanya penyerbukan silang. Terus yang keempat, ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu apa? Yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Paling mudah tuh gini, mirip penyerbukan silang, bedanya sama penyerbukan silang ya. Kalau penyerbukan silang itu masih satu jenis tanaman, masih satu varietas. Contohnya kalau penyerbukan silang tadi kan misalnya jambu kristal merah dengan jambu kristal merah. Tapi kalau penyerbukan bastar ini jambu kristal putih dengan jambu kristal merah. Jambu air putih dengan jambu air merah. Terus apalagi? Bunga mawar putih dengan bunga mawar merah atau mawar hitam gitu ya. Jambu merah dengan jambu putih, jambu air merah maksudnya ya. Nah, ini contohnya. Ini jenisnya sama, tapi varietasnya beda. Sama-sama mangganya, satunya mangga mana lagi, satunya mangga keong misalnya. Itu namanya penyerbukan bastar. Nah, ini juga sama kelihatan. Oke, ini untuk penyerbukan tadi ya, macam-macam penyerbukan. Kita lanjutkan, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara. Jadi serbuk sari jatuh di kepala putih ini ternyata ada beberapa perantara ya. Perantara yang pertama adalah dengan perantara angin, yaitu saat angin meniup serbuk sari hingga terlepas dari tangkainya dan jatuh pada kepala putih. Biasanya ciri-cirinya ini ya, serbuk sarinya ringan. Terus tidak punya kelenjar madu. Kalau punya kelenjar madu nanti biasanya yang nempel adalah serangga ya. Dan jumlah serbuk sarinya pasti banyak. Contoh, bunga pada rumput, pada jagung, pada padi, dan lain-lain. Ini dengan perantara angin. Contohnya lah, ini seperti ini ya. Serbuk sarinya bisa ditiup angin. Nah, ini contoh untuk apa namanya ini jagung ya. Berikutnya penyerbukan dengan perantara air. Nah, biasanya terjadi pada hujan. Ini kalau air hujan ya. Kalau enggak biasanya seperti bunga apa itu tulip ya. Bunga itu mungkin di dalam airnya bergoyang-goyang, akhirnya serbuk sari jatuh di atas kepala putih. Nah, ini dengan perantara air. Mungkin banjir gitu ya, juga bisa. Nah, ini juga kelihatan sekali. Nah, misalnya ini digoyang-goyangkan oleh air, akhirnya serbuk sari bisa jatuh di kepala putih. Berikutnya, penyerbukan dengan perantara hewan. Nah, ini terjadi karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, kumbang, siput, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri bunga ini yaitu mahkota bunganya besar, warnanya mencolok, berwarna-warni ya, juga baunya harum. Makanya ini membuat lebah itu hinggap di sana. Dan ketika lebah hinggap di bunga itu, akhirnya lebah tadi dengan tidak sengaja membantu penyerbukan. Ini dinamakan penyerbukan dengan perantara angin. Oke, serta juga memiliki kelenjar madu atau nektar. Contoh bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, bunga sepatu, dan lain-lain. Berikutnya, ini dibantu oleh hewan tadi ya, ini contohnya. Oh, jelas sekali, kupu-kupu.
terus ada kelelawar, ada siput. Nah, kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput. Ini adalah membantu penyerbukan. Berikutnya, penyerbukan dengan perantara manusia. Penyerbukan dengan perantara manusia ini beberapa tumbuhan yang mungkin terjadi penyerbukan jika tidak terjadi penyerbukan jika tidak dibantu dengan oleh manusia ya. Contohnya itu salak, yang paling mudah salak, kalau enggak vanili. Nah, bunga pada tanaman salak dan vanili. Nah, ini contoh vanili ya. Ini kalau tidak dibantu manusia, dia tidak bisa terjadi penyerbukan. Ini juga vanili. Berikutnya, bagian-bagian bunga. Ada kelopak, mahkota, benang sari, putik. Ada tangkai bunga, terus ada apalagi ya, banyak sekali ya. Ini contohnya. Ada mahkota, kelopak, mahkota, benang sari, kepala sari, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga. Nah, ini ada mahkota, benang sari yang ini ya, putih yang ini, terus ada kelopaknya, ada tangkai bunganya. Ini macam-macam atau bagian-bagian dari bunga. Ini juga jelas ada mahkota, ada bakal biji, tadi zigot tadi ya, dasar bunga, terus ada bakal buah, tangkai putih, kepala sari, dan benang sari. Oke, berikutnya ada bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga lengkap, bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jadi ini lengkap ya, kelopak, mahkota, benang sari, putik. Kan emang yang dibutuhkan bunga untuk berproduksi kan ini ya. Berikutnya ada bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga tersebut. Mungkin tidak memiliki benang sari. Kan ada kayak seperti itu ya. Seperti contohnya kadang-kadang ini kelengkeng, kadang ada yang kayak gitu. Dia benang sari sama putiknya kadang nggak satu pohon. Itu namanya berarti dia tidak dinamakan bunga lengkap. Nah, atau salak, kalau paling jelas itu salak. Ya. Berikutnya berdasarkan alat perkembangbiakannya, berarti berdasarkan benang sari dan putiknya, ya. Bunga juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Yang paling kelihatan itu adalah bunga jambu tadi, terus bunga sepatu, terus bunga mawar, itu sangat kelihatan sekali, itu dinamakan bunga sempurna. Ya, bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Beda kalau dalam satu bunga itu cuma ada benang sari saja atau putik saja, itu nanti dinamakan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna contohnya adalah anggrek, sepatu, bunga bougainville atau bunga kertas itu ya, bunga matahari, bunga pohon jambu itu juga sama. Berikutnya ada bunga tidak sempurna. Bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putik saja di dalam satu bunga itu. Contoh bunga jagung. Bunga jagung itu kelihatan ya, pepaya, kelapa, salak, melinjo, dan lain-lain. Karena dia ada di dalam bunga sendiri itu, dia itu kalau jagung paling kelihatan ya, yang atas itu kan bunga, yang bawah itu yang kobotnya sebenarnya kan juga bunga, tapi dia kobotnya itu khusus bunga jantan, bunga betina, maaf ya. Kalau yang atasnya itu khusus bunga jantan atau benang sarinya. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian. Bisa dilihat videonya berkali-kali sampai dipahami. Nanti tugas kalian adalah meringkas. Bisa meringkas dari buku halaman 4 atau meringkas dari video ini. Saya Pak Mutakin, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Saya Pak Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.